Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5, kelas Akuntansi Keuangan Lanjutan, kelas F, akan menjelaskan tentang chapter 13, yaitu Accounting for Derivative and Hedging Activities. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, ada saya sendiri, yaitu Nandina Salsabila dengan NPM akhir 205, lalu ada Melati Dinda Wulandari dengan NPM akhir 214, lalu ada Alicia Arisanti dengan NPM akhir 217, dan ada Fatora Nur Hasanah dengan NPM akhir 225. Nah, yang pertama itu ada Accounting for Derivative Instrument and Hedging Activities. Jadi pembuktian penggunaan derivatif itu telah ada selama lebih dari 2.500 tahun. Namun baru-baru ini Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau FASB mulai mempertimbangkan cara mencatat instrumen derivatif dan hedging. Dewan itu menambahkan topik luas akuntansi untuk instrumen keuangan ke dalam agenda pada tahun 1986, di mana pada akhir 1980-an dan awal 1990-an melihat perkembangan banyak langkah kecil menuju tujuan akuntansi untuk semua jenis instrumen keuangan. Dari titik ini hingga sekarang, FASB terus menyempurnakan akuntansi untuk derivatif dan lindung nilai pada ASC 815 dan pengukuran nilai wajar pada ASC 820 dan instrumen keuangan pada ASC 825. Lalu ada derivative not designed as a hedge. Jadi sebuah perusahaan mungkin memegang derivatif untuk tujuan spekulatif atau investasi. Mereka juga dapat memegang derivatif untuk tujuan lindung nilai, tetapi memilih untuk tidak memenuhi standar derivatif tersebut untuk akuntansi lindung nilai khusus. Setiap derivatif yang dimiliki perusahaan yang tidak memenuhi semua kriteria untuk memenuhi syarat akuntansi lindung nilai dicatat seolah-olah merupakan aset atau liabilitas yang berdiri sendiri menggunakan akuntansi nilai wajar. Kontrak-kontrak ini dicatat pada nilai wajar saat pengakuan awal dan pada semua tanggal neraca tersebut. Perusahaan mengakui setiap perubahan yang belum direalisasikan dalam nilai wajar selama periode laporan dalam laba. Jika perusahaan berniat menggunakan derivatif atau kumpulan derivatif untuk tujuan lindung nilai, dan jika mereka memenuhi kriteria untuk memenuhi syarat sebagai hedging, maka derivatif tersebut dicatat sebagai hedge accounting. Hedge accounting yaitu di mana tujuan prinsip akuntansi yang berlaku umum adalah untuk mencatat instrumen derivatif yang digunakan untuk melindungi risiko, sehingga laporan keuangan mencerminkan efektivitas dalam mengurangi exposure risiko perusahaan agar pelaporan keuangan mencerminkan efektivitas kontrak derivatif, baik perubahan nilai wajar item yang dilindungi nilai atau nilai wajar instrumen lindung nilai yang dihasilkan dari perubahan risiko yang mendasari di mana ini harus dicatat dalam periode yang sama. Investor kemudian dapat dengan jelas menilai efektivitas strategi tersebut, di mana istilah dari hedge accounting ini mengacu pada pencatatan perubahan nilai item yang dilindungi dan nilai instrumen lindung nilai dalam periode akuntansi yang sama. Nah, lalu ada penjelasan lebih lanjut tentang hedge accounting. Yang pertama itu ada karakteristik utama untuk derivatif. Yang pertama itu memiliki satu atau lebih underlying dan satu atau lebih jumlah nosional atau ketentuan pembayaran. Yang kedua itu tidak memerlukan investasi awal atau investasi awal lebih kecil dari yang dibutuhkan untuk jenis kontrak lain yang memiliki respon serupa terhadap perubahan faktor pasar. Yang ketiga, ketentuannya memungkinkan atau mengharuskan penyelesaian itu. Lalu ada persyaratan khusus dari ASC Topik 815 yang didasarkan pada 4 keputusan mendasar. Yang pertama, instrumen derivatif memiliki hak atau kewajiban yang memenuhi definisi aset atau liabilitas. Dan nilai wajar, yang kedua itu adalah nilai wajar adalah ukuran paling relevan untuk instrumen keuangan. Yang ketiga, hanya item yang merupakan aset atau liabilitas yang boleh dilaporkan. Yang keempat, akuntansi khusus untuk item yang ditetapkan sebagai lindung nilai berlaku hanya untuk item yang memenuhi syarat. Lalu ada dokumentasi formal yang harus dimuat. Yang pertama itu hubungan antara item yang dilindungi nilai dan instrumen derivatif. Yang kedua, tujuan manajemen risiko dan strategi yang dicapai. Yang ketiga, identifikasi instrumen lindung nilai, item lindung nilai, sifat risiko, dan cara pengujian efektivitas instrumen. Lalu, agar memenuhi syarat untuk akuntansi lindung nilai, manajemen harus menunjukkan bahwa derivatif tersebut sangat efektif dalam mengurangi risiko. Baik, selanjutnya yaitu mengenai hedge effectiveness. Setelah jenis risiko yang memenuhi syarat untuk hedge accounting diidentifikasi, perusahaan harus menilai seberapa efektif lindung nilai tersebut dalam mengimbangi keuntungan atau kerugian dari item yang di-hedge. Penilaian ini dilakukan saat hedge atau lindung nilai pertama kali diterapkan dan juga selama masa hedge berlangsung. Agar hedge memenuhi syarat untuk hedge accounting, instrumen derivatif harus dianggap sangat efektif dalam mengimbangi keuntungan atau kerugian dari item yang dilindungi. Menurut ASC Topik 815, biasanya diperlukan uji statistik atau numerik untuk menilai efektivitas hedge, kecuali ada pengecualian khusus. Kemudian, perusahaan harus memilih metode untuk menilai efektivitas hedge dengan dua pendekatan yang umum digunakan, yaitu critical term analysis dan statistical analysis. Critical term analysis dilakukan dengan memeriksa variabel yang mendasari jumlah nominal derivatif dan item yang di-hedge, tanggal pengiriman derivatif, serta tanggal penyelesaian item yang di-hedge. Jika istilah kritis derivatif dan item yang di-hedge identik, maka hedge dapat diasumsikan efektif.
Kemudian terdapat contoh forward kontrak tembaga grey yang digunakan pada bab sebelumnya, yaitu bab 12. Di sini terdapat tabel, ada jumlah, underlying variable, dan hedge, kemudian ada tembaga dan forward contract terms. Pada tembaga terdapat 2 juta pon, kemudian pada forward kontraknya juga 2 juta pon, kemudian pada underlying variable-nya juga tembaga, yang di hedge atau yang dilindungi juga tembaga. Maka dalam situasi ini, hedge dianggap efektif karena istilah kritisnya sama persis sehingga hedge accounting dapat diterapkan. Namun, dalam praktik nyatanya, seringkali terdapat masalah ketika mencoba menyusun hedge untuk aset yang sangat volatil. Contohnya pada industri penerbangan. Semua maskapai menghadapi risiko kenaikan harga bahan bakar jet. Beberapa maskapai memilih untuk menerima kemungkinan penurunan arus kas dan pendapatan akibat kenaikan biaya bahan bakar. Pada akhir tahun 2015, American Airlines memilih untuk tidak melakukan hedge dan memperkirakan bahwa setiap kenaikan 1 sen harga bahan bakar jet akan menambah biaya mereka sebesar 44 juta dolar. Meskipun 44 juta dolar ini besar, laba bersih American untuk tahun 2015 adalah 7.610 juta dolar. Sementara itu, Southwest Airlines memilih untuk melakukan hedge atas perkiraan biaya bahan bakar jet mereka. Pengungkapan ini di catatan kaki mengenai derivatif menunjukkan bahwa tidak selalu mudah untuk melindungi risiko yang ada. Karena Southwest menggunakan komoditas lain bahan bakar jet untuk hedge terhadap harga bahan bakar jet, mereka kemungkinan harus menggunakan pendekatan statistik untuk menilai apakah lindung nilai mereka ini efektif apa tidak. Pendekatan statistik seperti analisis korelasi atau regresi dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan antara bahan bakar jet dengan harga minyak pemanas dan minyak mentah dari waktu ke waktu. Selain penilaian awal terhadap efektivitas hedge, penilaian berkelanjutan juga harus dilakukan untuk memastikan bahwa lindung nilai tetap sangat efektif. Metode statistik kembali dapat digunakan untuk mengukur efektivitas yang berkelanjutan. Jika suatu derivatif tidak memenuhi syarat sebagai hedge yang sangat efektif, maka derivatif tersebut akan dicatat pada nilai wajar atau market to market pada akhir setiap tahun, terlepas dari kapan keuntungan atau kerugian pada item yang ingin di-hedge diakui. Perubahan nilai wajar yang berlawanan pada item yang di-hedge tidak dicatat hingga benar-benar direalisasikan. Selanjutnya yaitu mengenai types of hedge accounting. Terdapat 3 jenis hedge accounting untuk derivatif yang efektif. Yang pertama yaitu ada fair value hedge. Digunakan untuk aset, kewajiban, atau komitmen yang pasti, di mana nilai wajar derivatif dan item yang di-hedging dicatat setiap periode. Kemudian keuntungan atau kerugiannya langsung tercermin di laba rugi. Yang kedua yaitu ada cash flow hedge accounting, yaitu untuk melindungi arus kas masa depan yang diperkirakan. Derivatif dicatat sebagai aset atau kewajiban. Kemudian keuntungan atau kerugian efektif ditunda di other comprehensive income hingga transaksi terjadi. Untuk yang ketiga yaitu hedge of net investment in a foreign subsidiary. Untuk jenis yang ketiga ini akan dibahas pada bab selanjutnya. Kemudian yaitu cash flow hedge. Di sini terdapat asumsi soal Gray pada bab sebelumnya, yaitu Gray memperkirakan akan memproduksi dan menjual 2 juta pound tembaga dalam 1 tahun dengan biaya produksi yang diharapkan sebesar 4 juta dolar. Untuk mengamankan harga, Gray membuat forward contract dengan bro yang menetapkan harga 2,20 dolar per pound, sehingga Gray akan memperoleh 2,20 dolar per pound terlepas dari fluktuasi harga pasar. Kontrak ini menghilangkan variabilitas pendapatan dan merupakan hedging yang sangat efektif. Kontrak forward ditandatangani pada 1 Oktober 2016 dan akan diselesaikan pada 30 September 2017. Pada saat penandatanganan tidak perlu dicatat dalam pembukuan karena nilai kontrak saat itu adalah 0. Tujuan kontrak ini adalah untuk melindungi perusahaan dari risiko fluktuasi harga pada transaksi yang diperkirakan akan terjadi, sehingga termasuk dalam kategori cash flow hedge. Keuntungan atau kerugian dari kontrak ini akan ditunda pengakuannya hingga tembaga benar-benar dijual pada 30 September 2017. Pengakuan tertunda ini dilakukan melalui akun Other Comprehensive Income atau OCI
yang merupakan bagian dari ekuitas pemegang saham dan tidak tercermin dalam laporan laba rugi. Kemudian yaitu jurnal untuk mencatat forward contract. Di sini pada tanggal 1 Oktober 2016 masih belum terdapat jurnal dikarenakan pada tanggal tersebut adalah tanggal penandatanganan kontrak sehingga kontrak masih bernilai 0. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2016 diasumsikan bahwa harga pasar tembaga adalah 2,30 per pound. Jika harga tetap sama, maka GRE harus membayar bro sebesar 200.000 saat kontrak berakhir dalam 9 bulan. Untuk memperkirakan nilai wajar kontrak pada 31 Desember 2016 ini digunakan konsep fair value dengan tingkat diskon 1% per bulan. Maka nilai wajar kontrak diperkirakan adalah sebesar 182.868 dolar. Nilai ini akan dicatat dalam jurnal untuk mencerminkan perubahan nilai wajar kontrak. Jurnalnya yaitu Other Comprehensive Income sebesar 182.868 pada forward kontrak sebesar 182.868. Kemudian pada tanggal 31 Maret 2017 diasumsikan bahwa harga pasar tembaga adalah sebesar 2,15 dolar per pound. Jika harga tetap sama, maka perusahaan dapat menerima 100.000 dolar dalam 6 bulan. Dengan tingkat diskon 1% per bulan, nilai wajar kontrak forward diperkirakan adalah sebesar 94.205 dolar. Situasi ini berubah dari liabilitas menjadi aset, sehingga perlu dibuat jurnal untuk menyesuaikan nilai tercatat forward kontraknya. Jurnalnya yaitu forward kontrak yang menambah aset adalah sebesar 94.205, kemudian forward kontrak yang mengurangi liabilitas sebesar 182.868 pada other comprehensive income yang menambah ekuitas sebesar 277.073. Pada tanggal 30 Juni 2017 diasumsikan harga pasar tembaga adalah sebesar 2,10 per pound. Jika harga tetap, perusahaan dapat menerima sebesar 200.000 dolar dalam 3 bulan. Maka nilai wajar forward contract diperkirakan adalah sebesar 194.118 dolar. Untuk menyesuaikan aset forward contract dan OCI harus ditingkatkan sebesar 99.913 dolar, yaitu selisih antara saldo yang diinginkan yaitu 194.118 dan saldo saat ini yaitu 94.205 dolar. Jurnal dibuat untuk mencatat penyesuaian nilai tercatat kontrak forward. Jurnalnya yaitu forward contracts pada other comprehensive income sebesar 99.913. Kemudian pada tanggal 30 September 2017 diasumsikan perusahaan memproduksi dan menjual 2 juta pon tembaga dengan biaya 4 juta dolar sesuai perkiraan. Harga pasar tembaga saat itu adalah sebesar 2,30 dolar per pound. Kemudian GRE menjual tembaga di pasar seharga 2,30 dan menyelesaikan forward contract dengan membayar sebesar 200.000 dolar, yaitu dari 2 juta dikali 2,30 dolar dikurangi 2,20 dolar. Kemudian jurnal ini dibuat untuk mencatat penjualan tembaga. Jurnalnya yaitu kas pada penjualan sebesar 4.600.000 dan cost of goods sold pada inventory sebesar 4 juta. Kemudian jurnal untuk mencatat penyelesaian forward kontraknya yaitu penjualan sebesar 200.000 dolar, pendapatan komprehensif lain sebesar 194.118 pada kas sebesar 200.000 dolar, kemudian pada forward kontrak sebesar 194.118. Strategi ini menghasilkan laba kotor sebesar 400.000 dolar dengan penjualan 4.400.000 dolar dan harga pokok penjualannya yaitu 4 juta dolar. Pendekatan ini mencerminkan pendapatan ekonomi yang sudah di-hedging dan tetap sama untuk setiap harga pasar yang berbeda. Contoh ini dicatat sebagai cash flow hedge, di mana keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi pada forward contract ditunda hingga transaksi yang di-hedging, yaitu penjualan tembaga tercermin dalam laporan laba rugi. Kemudian yaitu selanjutnya ada fair value hedge. Di sini terdapat contoh dari WAF Company. Jadi WAF Company mengolah minyak mentah dan memiliki 100.000 barel yang baru akan diproses 6 bulan. Sehingga WAF ini khawatir nilai minyak ini akan turun. Maka untuk melindungi nilai tersebut, WAF membuat forward contract
yaitu menjual minyak seharga $90 per barel. Diselesaikan secara bersih. Jika harga naik menjadi $95, maka WAF membayar $5 per barel. Jika turun menjadi $70, maka WAF menerima $20 per barel. Dalam fair value hedge accounting, derivatif dicatat ke nilai wajar setiap tanggal laporan keuangan, dan persediaan minyak disesuaikan sesuai perubahan nilai wajar. Ini berbeda dari metode biaya historis karena nilai derivatif dan aset yang di-hedging berubah bersama-sama. Jika nilai wajar berbeda dari biaya awal, digunakan mix atribut model, sehingga nilai buku persediaan mengandung elemen biaya historis dan nilai wajar. Kontrak ditandatangani pada 1 November 2016 tanpa pencatatan karena belum ada arus kas. Kemudian per 31 Desember 2016, harga pasar minyak adalah sebesar $92, sehingga nilai forward kontrak dan persediaan disesuaikan sesuai perubahan dari nilai wajar. Kemudian yaitu forward kontrak. Jika harga pasar minyak tetap $92, maka WAF harus membayar sebesar $200.000. $200.000 ini dari kenaikan $90 menjadi $92 adalah $2 dikali 100 barel sama dengan $200.000 untuk menyelesaikan kontrak dalam 4 bulan. Untuk memperkirakan nilai wajar kontrak per 31 Desember 2016 digunakan konsep fair value dengan tingkat bunga 1% per bulan, sehingga nilai wajar kontrak diperkirakan adalah sebesar $192.196. Jurnalnya yaitu loss on forward contract pada forward contract sebesar $192.196. Kemudian yaitu inventory. Perubahan nilai pasar persediaan minyak sejak 1 November 2016 adalah sebesar $2 per barel. Dengan 100.000 barel, nilai persediaan meningkat menjadi $200.000. Penyesuaian ini mencerminkan kenaikan nilai wajar persediaan minyak yang di-hedging oleh forward contract. Jurnalnya yaitu inventory pada gain on inventory sebesar $200.000. Nilai tercatat persediaan saat ini adalah $8.800.000 dari $8.600.000 ditambah $200.000 dibandingkan dengan nilai pasar yaitu sebesar $9.200.000. Selisih ini ada karena penggunaan mix atribut model yang menggabungkan elemen biaya historis dan nilai wajar dalam pencatatan persediaan. Kemudian pada tanggal 31 Maret 2017, harga pasar minyak adalah $89. Jika harga tetap, maka WAF akan menerima $100.000 dalam 1 bulan. Kemudian untuk memperkirakan nilai wajar forward contract digunakan konsep fair value dengan tingkat bunga 1% pada setiap bulannya, sehingga nilai kontrak diperkirakan adalah sebesar $99.010. Jurnalnya yaitu forward contract untuk yang menambah aset adalah $99.010, kemudian forward contract untuk yang mengurangi liabilitas yaitu sebesar $192.196 pada gain on forward contract sebesar $291.206. Kemudian jurnal untuk persediaannya yaitu didapat dari $92 dikurangi $89, kemudian hasilnya dikali dengan $100.000 sama dengan $300.000, maka jurnalnya yaitu loss on inventory pada inventory sebesar $300.000. Kemudian nilai tercatat persediaan kini menjadi $8.500.000. $8.500.000 ini didapat dari $8.600.000 ditambah $200.000 dikurangi $300.000. Kemudian pada tanggal 30 April 2017, forward contract diselesaikan. Harga pasar minyak adalah sebesar $87.50 per barel. Kemudian WAF akan menerima $250.000 dihitung dari selisih dari $90 dikurangi $87.50, kemudian hasilnya dikali dengan $100.000 sebagai penyelesaian kontrak forward yang melindungi nilai persediaan minyak. Jurnal untuk forward kontraknya yaitu cash sebesar $250.000 pada forward kontrak sebesar $99.010 dan gain on forward kontrak sebesar $150.990. Kemudian untuk jurnal
persediaannya, yaitu loss on inventory pada inventory sebesar $150.000. Kemudian di bawah ini terdapat tabel untuk ringkasan dampaknya terhadap laba. Di sini pada tanggal 31 Desember 2016 pada penyesuaian persediaan adalah sebesar $200.000. Kemudian pada penyesuaian forward contract sebesar $192.196, maka net efeknya yaitu $7.804. Kemudian tanggal 31 Maret 2017 penyesuaian persediaannya adalah $300.000 minus $300.000. Kemudian untuk penyesuaian kontrak forward-nya yaitu sebesar $291.206, maka net efeknya yaitu minus $8.794. Kemudian pada tanggal 30 April 2017 penyesuaian persediaannya yaitu sebesar minus $150.000. Untuk penyesuaian kontrak forward-nya yaitu forward kontraknya yaitu $150.990, sehingga net efeknya yaitu $990. Maka total dari penyesuaian persediaan yaitu minus $250.000 dan total dari penyesuaian forward kontrak adalah $250.000. Kontrak berjangka ini menguntungkan bagi WAF karena nilai persediaan yang dimiliki WAF turun menjadi $250.000. Itu mengapa di total penyesuaian persediaan ini adalah minus $250.000 selama periode penundaan produksi. Kemudian pada forward kontrak, WAF menerima $250.000 dari kontrak tersebut yang menggantikan kerugian akibat penurunan nilai persediaannya. Jadi kondisi ekonomi WAF akan lebih buruk atau akan lebih menurun jika tidak menandatangani kontrak tersebut. Nah, selanjutnya ada additional cash flow hedge example. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang option contract atau kontrak opsi. Jadi, semisal sebuah perusahaan menandatangani kontrak pada 15 Januari 2016 dengan biaya kontrak adalah $1.000, opsi tersebut memberikan hak untuk membeli bahan bakar seharga $1 per galon sebanyak 100.000 galon yang akan dikontrakkan. Dan opsi ini akan berakhir pada 1 Mei 2016, di mana perusahaan menggunakan opsi tersebut sebagai lindung nilai arus kas karena dirancang untuk mengurangi exposure perusahaan terhadap perubahan harga bahan bakar di masa mendatang. Karena pembelian harga bahan bakar akan terjadi masa depan dan perusahaan membeli kontrak opsi. Jadi awalnya perusahaan mencatat harga opsi tersebut sebagai aset, di mana pencatatannya pada 15 Januari 2016 adalah full contract option di debit sebesar $1.000 dan di kredit ada cash sebesar $1.000. Lalu perusahaan menyiapkan laporan triwulan pada 31 Maret 2016. Semisal harga pasar bahan bakar pada 31 Maret 2016 adalah $1,15, jika perusahaan menggunakan opsi pada tanggal tersebut, perusahaan akan menghemat $0,25 per galon atau $25.000 secara total. Pemakaian opsi akan menghemat $25.000 jika dilakukan pada 31 Maret, tapi pembayaran aktual terjadi pada 31 Mei. Nilai wajar opsi pada 31 Maret perlu diestimasi dengan menghitung nilai kini dari pembayaran opsi. Jika kita berasumsi tingkat diskonto yang tepat adalah 6% per tahun atau 0,5% per bulan, maka kita dapat menghitung nilai kininya sebagai berikut, yaitu $25.000 dikali 1,1 yang dikurangi 0,005 kuadrat sama dengan $24.752, di mana estimasi nilai opsi pada perusahaan per 31 Maret adalah 24.752. Perusahaan harus mencatat ayat jurnal penyesuaian pada 31 Maret karena opsi harus dicatat pada nilai wajar sesuai topik 815. Akun kontrak opsi bahan bakar sebelumnya memiliki saldo debit sebesar $1.000 dan jadi ayat penyesuaiannya adalah 23.752 ke akun tersebut. Jadi penyurangan pada 31 Maret 2016 adalah full contract option di debit sebesar 23.752 dan di kredit ada other comprehensive income atau OCI untuk unrealized holding gain on full option contract sebesar 23.752. Lanjutannya yaitu pada 1 Mei 2016, semisal harga bahan bakar adalah $1,3 per galon, nilai pasar bahan bakar adalah $130.000, di mana penulis kontrak opsi harga bahan bakar harus membayar perusahaan sebesar 0,3 per galon atau $30.000. Tambahan keuntungan sebesar $5.248 muncul sebagai hasil perubahan pasar, di mana perusahaan akan mencatat penjualan sebagai berikut pada tanggal 31 Mei, yaitu jurnal pertama ada full inventory di debit sebesar $130.000, di kredit ada cash sebesar $100.000 dan full contract option sebesar $30.000. Nah, lalu ada jurnal yang kedua yaitu cash sebesar $30.000 dan full contract option di kredit sebesar $24.752 dan di kredit juga ada OCI sebesar $5.248. Lalu harus diperhatikan bahwa keuntungan dari kontrak tersebut masih belum diakui sebagai pendapatan karena bahan bakar
masih berada dalam persediaan. Hanya ketika bahan bakar digunakan, keuntungan pada kontrak akan diakui sebagai pengurang harga pokok penjualan. Misal persediaan bahan bakar digunakan pada 15 Juni 2016, maka penjualannya sebagai berikut, yaitu COGS. Pada COGS di debit sebesar $130.000 dan ada full inventory di kredit sebesar $130.000. Jurnal kedua ada OC sebesar $29.000 dan COGS di kredit sebesar $29.000. Nah, selanjutnya ada additional cash flow hedge example untuk future contract. Jadi, perusahaan juga dapat melakukan lindung nilai transaksi pembelian menggunakan kontrak berjangka. Contohnya, pada 1 Desember 2016, sebuah perusahaan utilitas menandatangani kontrak berjangka untuk membeli 100.000 barel minyak pemanas untuk pengiriman 31 Januari 2017 dengan harga 1,0407 per galon. Kontrak berjangka diperdatangkan pada NYMEX, di mana satu kontrak mewakili 1.000 barel atau 42.000 galon. Perusahaan harus memasukkan 100 kontrak, di mana perusahaan membutuhkan margin $500 per kontrak. Kontrak utilitas tersebut memastikan pasokan minyak untuk pelanggan di Februari dengan harga kontrak 1,0407 per galon, di mana ini adalah pembelian fisik dan dianggap sebagai lindung nilai arus kas. Jadi pada 1 Desember 2016 di jurnal sebagai berikut ada future kontrak di debit sebesar $10.000 dan di kredit ada cash sebesar $10.000. Lalu pada akhir tahun perusahaan harus menilai kontrak berjangka tersebut ke nilai pasar. Tidak seperti kontrak opsi, kontrak berjangka memiliki nilai pasar yang dapat diamati pada 31 Desember 2016. Misalkan harga pasar NYMEX untuk minyak pemanas dengan pengiriman 31 Januari 2017 adalah 1,0450 per galon, selisih harus disesuaikan dengan nilai waktu uang, yaitu 1,0450 dikurangi dengan 1,0407 dikali dengan 4.200.000 galon sama dengan 18.060 dolar. Jadi akan ada ayat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2016, yaitu future contract di debit sebesar 18.060 dolar dan ada other comprehensive income di kredit sebesar 18.060 dolar. Selanjutnya, pada 31 Januari 2017, harga pasar spot dan berjangka adalah 1,3995 per galon. Perusahaan menyelesaikan kontrak berjangka dan membeli 100.000 barrel atau 4.200.000 galon, di mana akan ada ayat jurnal yang menandai kontrak ke pasar. Yaitu pada tanggal 31 Januari dibuat penjurnalan yaitu other comprehensive income di debit sebesar 23.100, sementara di kredit ada future kontrak sebesar 23.100, yaitu sama dengan 100 kontrak dikali dengan 42.000 galon dikali dengan 1,3995 dikurangi 1,0450 sama dengan 23.100. Di mana diketahui bahwa saldo akun future kontrak adalah sebagai berikut. Di mana debit itu awalnya kan $10.000. Lalu ada penyesuaian pada 31 Desember menambah sebesar $18.060 dan untuk penyesuaian di 31 Januari ini mengurangi sebesar $23.100. Maka ada perbedaan sebesar $5.040 yang dihapuskan ke akun pendapatan komprehensif lainnya. Perusahaan akan mencatat pembelian minyak sebagai berikut, yaitu ada cash di debit sebesar 4.960, lalu di kreditnya ada future kontrak sebesar 4.960, dan penjualan yang kedua itu ada heating oil inventory sebesar 5.977.900 di debit, dan di cash ada sebesar 5.877.900 di kredit. Lalu asumsikan bahwa perusahaan menjual minyak seharga $2 per galon di minggu pertama Februari. Dampak keuntungan berjangka pada laba ditangguhkan sampai transaksi berjalan, maka akan ada penjurnalan sebagai berikut. Yaitu di cash ada sebesar 8.400.000, sementara untuk pendampingnya di kredit ada sell sebesar 8.400.000. Penjurnalan yang kedua ada COGS sebesar 5.877.900 di debit, lalu di kreditnya ada heating oil inventory sebesar 5.877.900. Lalu penjurnalan yang ketiga ada COGS sebesar 5.040 di debit, lalu di kreditnya ada OC sebesar 5.040. Selanjutnya ada additional fair value hedge example. Jadi, fair value hedge adalah kontrak derivatif yang berupaya mengurangi resiko harga dari aset atau komitmen pembelian tetap yang sudah ada. Akuntansi lindung nilai wajar digunakan ketika lindung nilai sangat efektif untuk mengurangi resiko harga dari aset atau kewajiban yang sudah ada atau komitmen pembelian yang pasti. Jadi semisal pada 1 Januari 2016, sebuah perusahaan setuju untuk menerima pengiriman 100.000 liter Scotch whisky dari produsen dalam 6 bulan, yaitu pada 30 Juni 2016 dengan harga $15 per liter, di mana ini adalah harga Scotch pada 1 Januari 2016. Jadi untuk memanfaatkan perubahan harga pasar whisky dari waktu ke waktu, perusahaan juga melakukan kontrak forward dengan spekulan dengan ketentuan pembayaran variabel atau menerima pembayaran tetap dengan harga tetap $15 per liter. Pada dasarnya, perusahaan telah membuka kembali unsur harga tetap dari komitmen pembelian tersebut. Jadi contoh berikut itu menggambarkan kontrak forward pay variable atau receive fix dari perspektif perusahaan. Terminologi pay variable atau receive fix merujuk pada kontrak forward dan bukan pada kontrak antara perusahaan dan pemasok. Risiko harga terkait antara perusahaan dan pemasok, risiko lindung nilai terkait pada kontrak antara perusahaan dan spekulan. Jika harga pasar $14
perusahaan menerima 1 truk penyelesaian bersih atau $100.000 secara total. Kemudian perusahaan membayar $14 atau $1.400.000 secara total dari uangnya sendiri, dan $1 atau $100.000 secara total yang diterima dari spekulan untuk menyelesaikan kontrak harga tetap dengan pemasok sebesar $15 atau $1.500.000. Jika harga pasar adalah $17 per liter, perusahaan harus membayar spekulan sebesar $2 per liter dan kemudian membayar whisky ke pemasok sebesar $15 per liter. Di mana dalam setiap kasus, whisky menelan biaya bagi perusahaan pada harga pasar setelah mempertimbangkan penyelesaian lindung nilai dan pembayaran tambahan yang harus dibayar ke pemasok di luar perusahaan. Jadi harus perhatikan bahwa perusahaan memiliki komitmen pembelian tetap dengan penyuling whisky yang tidak dapat dibatalkan dan telah melakukan kontrak forward dengan spekulan. Transaksi ini memenuhi syarat sebagai fair value hedge karena secara langsung mengendalikan risiko harga dari komitmen yang sudah ada, bukan transaksi yang diperkirakan. Lalu seperti yang dijelaskan sebelumnya, kontrak forward dinegosiasi antara pihak-pihak, bukan melalui bursa. Hal ini memungkinkan fleksibilitas dalam menyelesaikan kuantitas, dan tanggal pengiriman. Lalu pada 1 Januari 2016 tidak ada banyak catatan untuk komitmen pembelian tetap atau kontrak forward. Lalu lanjutannya, pada 31 Maret 2016, misalkan harga pasar Scotch adalah $13 per liter, perusahaan mengalami keuntungan yang belum direalisasi sebesar $200.000 pada kontrak forward, yaitu $15 dikurangi $13 dikali 100.000 galon. Namun juga mengalami kerugian yang belum direalisasi atas komitmen pembelian tetap karena harga pasar whisky berada di bawah harga kontrak tetap. Perubahan nilai wajar komitmen pembelian tetap dan perubahan yang bersamaan dalam nilai wajar forward dicatat langsung dalam laba rugi pada nilai sekarang dengan asumsi tingkat bunga 0,5% per bulan. Jadi jurnal pertama ada forward contract di debit sebesar 197.030, lalu di kredit itu ada unrealized gain on forward contract sebesar 197.30, di mana didapat dari $200.000 dibagi dengan 1,005. Lalu jurnal kedua ada unrealized loss on firm purchase commit sebesar 197.030 di debit, dan ada kreditnya itu firm purchase commit sebesar 197.030. Pada 30 Juni 2016, kedua kontrak diselesaikan ketika harga pasar whisky adalah $14.50, di mana dapat dibuat penjualan berikut. Jurnal pertama yaitu ada cash sebesar $50.000 untuk mencatat keuntungan dari kontrak. Lalu ada juga unrealized loss on forward contract sebesar 147.030. Lalu di kredit ada forward contract sebesar 197.030. Lalu jurnal kedua ada firm purchase commit sebesar 197.030. Lalu ada whiskey inventory sebesar $1.450. Sementara di kredit ada cash sebesar $1.500.000 dan ada juga unrealized gain on firm purchase commit sebesar 147.030. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang counting for hedge contract, illustration of cash flow and fair value hedge counting using interest rate swap, atau akuntansi untuk kontrak lindung nilai, ilustrasi akuntansi cash flow, dan fair value hedge menggunakan interest rate swap. Nah, yang pertama kita akan membahas untuk yang cash flow hedge counting. Nah, jadi Jack Company meminjam $200.000 pada 1 Januari 2016 dengan pinjaman 3 tahun, berbunga variabel 9% untuk 2016 dan LIBOR plus 2% untuk 2017 dan 2018. LIBOR 31 Desember tiap tahun berlaku untuk tahun berikutnya. Untuk melindungi resiko bunga, Jack melakukan swap pada 1 Januari 2016, membayar fix 9% dan menerima LIBOR plus 2% untuk dua pembayaran terakhir. Nasional $200.000, net settlement. LIBOR 31 Desember 2016 6,5% dan 31 Desember 2017 7,25%. Diasumsikan kurva flat untuk 2018. Diminta hitung nilai wajar swap 31 Desember 2016 dan 2017 serta buat jurnal 1 Januari 2016, 31 Desember 2016, 2017 dan 2018. Nah, untuk perhitungannya, untuk yang bunga pinjaman untuk 2016, 9% dikalikan 200.000 sama dengan 18.000, lalu 2017, 8,5% dikalikan 200.000 sama dengan 17.000, dan untuk 2018, 9,25% dikalikan 200.000 sama dengan 18.500. Lalu nilai wajar swap 31 Desember 2016,
Pembayaran bersih yang diperkirakan 2017, 9% dikurangi 8,5% dikalikan 200.000 sama dengan 1.000. Lalu pembayaran bersih 2018 diasumsikan sama dengan 1.000. Lalu untuk diskonto tingkat 8,5%, untuk PV 2017 sama dengan 1.000 dibagi 1,085 sama dengan 922. Lalu untuk PV 2018 sama dengan 1.000 dibagi dengan 1,085 pangkat 2 sama dengan 849. Lalu untuk nilai wajar swap 31 Desember 2016 sama dengan 922 ditambah 849 sama dengan 1.771, yakni liabilitas. Lalu untuk nilai wajar swap 31 Desember 2017, pembayaran bersih 2018 sama dengan 9,25% dikurangi 9% dikalikan 200.000 sama dengan 500. Dan diskonto 9,25% sama dengan PV sama dengan 500 dibagi 1,0925 sama dengan 458 aset. Nah, untuk jurnalnya 1 Januari 2016, kas debit 200.000, hutang pinjaman kredit 200.000. Untuk 31 Desember 2016, beban bunga debit 18.000, kas kredit 18.000, pendapatan komprehensif lain debit 1.770, interest rate swap kredit 1.770. Untuk 31 Desember 2017, beban bunga debit 17.000, kas kredit 17.000, beban bunga debit 1.000, kas kredit 1.000, interest rate swap debit 1.770, interest rate swap debit 458, pendapatan komprehensif lain kredit 2.228. Untuk 31 Desember 2018, beban bunga debit 18.500, kas kredit 18.500, kas debit 500, beban bunga kredit 500, pendapatan komprehensif lain debit 458, interest rate swap kredit 458, hutang pinjaman debit 200.000, kas kredit 200.000. Nah, yang kedua yakni untuk fair value hedge counting. J Company meminjam $200.000 pada 1 Januari 2016 dengan bunga tetap 9% selama 3 tahun. Untuk melindungi resiko perubahan nilai pinjaman akibat fluktuasi tingkat bunga pasar, Jack melakukan interest rate swap, membayar bunga variabel LIBOR plus 2% dan menerima bunga tetap untuk seluruh periode pinjaman. Notional swap $200.000, penyelesaian net LIBOR 1 Januari 2016 sama dengan 7%. Diminta buatlah jurnal Jack Company untuk mencatat pinjaman, pembayaran bunga, penyesuaian nilai wajar swap dan pinjaman, serta pelunasan pinjaman pada akhir 2016, 2017, dan 2018. Untuk jurnalnya, 1 Januari 2016, kas debit 200.000, utang pinjaman kredit 200.000. Untuk yang 31 Desember 2016, beban bunga debit 18.000, kas kredit 18.000. Swap suku bunga debit 1.770, utang pinjaman kredit 1.770. Untuk yang 31 Desember 2017, beban bunga debit 18.000, kas kredit 18.000. Kas debit 1.000, beban bunga kredit 1.000. Utang pinjaman debit 2.228, swap suku bunga kredit 1.770, swap suku bunga kredit 458. Untuk yang 31 Desember 2018, beban bunga debit 18.000, kas kredit 18.000, beban bunga debit 500, kas kredit 500, swap suku bunga debit 458, utang pinjaman kredit 458, utang pinjaman debit 200.000, kas kredit 200.000. Nah, selanjutnya terdapat tabel untuk ringkasan fair value hedge transaction. Untuk yang 1 Januari 2016, terdapat loan payable balance sheet sebesar $200.000. Lalu untuk yang 31 Desember 2016, terdapat interest rate swap balance sheet sebesar 1.770 di debit. Lalu ada loan payable balance sheet sebesar $201.770. Lalu ada interest expense sebesar $18.000. Lalu untuk yang 31 Desember 2017, interest rate swap balance sheet-nya sebesar $458 kredit, lalu ada loan payable balance sheet sebesar $199.542, lalu ada interest expense-nya sebesar $17.000. Lalu untuk yang 31 Desember 2018, terdapat interest expense sebesar $18.500.
Oke, di sini ada foreign currency derivatives and hedging activities. Jadi yang pertama di sini ada foreign currency denominated receivables and payables. Jadi piutang dan utang dalam mata uang asing. Nah, perusahaan itu seringkali melakukan lindung nilai atau hedging atas paparan risiko kurs mata uang asing untuk aset dan liabilitas yang sudah ada dalam mata uang asing serta transaksi mata uang asing yang diperkirakan akan terjadi. Nah, BASC Topik 830 ini mewajibkan untuk menggunakan kurs spot saat ini atas piutang dan utang dalam mata uang asing pada akhir periode. Nah, keuntungan atau kerugian yang muncul ini harus segera diakui dalam laba rugi. Berdasarkan BASC Topik 815, perusahaan itu dapat memilih menggunakan model lindung nilai wajar atau fair value hedge atau model lindung nilai arus kas cash flow hedge untuk melindungi piutang dan utang tersebut. Nah, forward premium atau diskon ini adalah selisih antara kurs forward yang dikontrak dan kurs spot yang berlaku pada saat kontrak dibuat. Jadi premium atau diskonto ini diamortisasi ke laba rugi sepanjang umur kontrak jika lindung nilai tersebut ditetapkan sebagai cash flow hedge. Nah, metode suku bunga efektif ini digunakan untuk amortisasi tersebut. Selanjutnya ada cash flow hedge, yaitu agar kontrak forward ini memenuhi syarat untuk akuntansi cash flow hedge, jadi kontrak tersebut itu harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Nah, yang pertama, cash flow hedge ini dapat digunakan pada aset dan liabilitas dalam mata uang asing jika variabilitas arus kas ini dapat sepenuhnya dihilangkan oleh lindung nilai tersebut. Nah, pernyataan ini tuh umumnya terpenuhi jika tanggal penyelesaian jenis mata uang dan jumlah mata uang dalam kontrak itu sesuai dengan tanggal dan jumlah pembayaran yang diharapkan dari piutang atau utang dalam mata uang asing. Nah, yang kedua, menurut GAAP, keuntungan atau kerugian transaksi yang timbul dari pengukuran kembali aset atau liabilitas mata uang asing itu akan di-offset dengan sejumlah terkait yang direklasifikasi dari other comprehensive income ke laba rugi setiap periode. Yang terakhir, premium atau diskonto terkait lindung nilai ini diamortisasi ke laba rugi dengan menggunakan effective interest rate method. Nah, di sini ada contoh pencatatan akuntansi untuk hedging arus kas atas piutang dalam mata uang asing yang sudah ada. Nah, di sini ada asumsi bahwa Win Corporation ini sebuah perusahaan Amerika Serikat yang menjual peralatan rumah sakit kepada Howard dari Inggris pada tanggal 2 November 2016 seharga 100.000 pound sterling Inggris yang dapat diterima dalam 90 hari. Nah, pada tanggal 31 Januari 2017, nah, selain itu, pada tanggal 2 November, Win ini menandatangani kontrak forward 90 hari dengan Trust Company untuk melindungi posisi piutang usaha netonya yang terekspos. Nah, di sini kita berasumsi bahwa kontrak forward tersebut itu akan memungkinkan penyelesaian neto. Nah, asumsi bahwa suku bunga incremental yang wajar itu adalah 12%. Jadi nilai tukar pound sterling yang dipilih adalah di sini ada gambarnya itu kurs spot, kurs forward 90 hari, kurs forward 30 hari. Nah, untuk 2 November 2016, kurs spotnya nih $1.650, 31 Desember 2016 yaitu $1.660, 31 Januari 2017 yaitu $1.665, dan kurs forward 90 hari pada 2 November 2016 yaitu $1.638, dan pada kurs forward 30 hari yaitu $1.655 pada 31 Desember 2016. Nah, entry jurnalnya yaitu piutang usaha pada penjualan sebesar 165.000. Nah, karena Win ini menandatangani kontrak forward yang akan diselesaikan secara neto, berarti nggak perlu entry pada tanggal kontrak tersebut untuk ditandatangani. Jadi yang perlu diingat itu jika ini adalah kontrak future atau opsi, entry diperlukan karena Win ini telah membayar sejumlah uang tunai pada saat dimulainya kontrak jenis ini. Nah, baik piutang dalam mata uang asing maupun kontrak berjangka ini harus ditandai dengan nilai wajar pada akhir tahun yaitu 31 Desember 2016. Nah, selanjutnya ada penyesuaian kontrak forward. Jadi,
kontrak forward 90 hari WIN ini berakhir pada tanggal 31 Januari 2017. Nah, WIN ini ditetapkan menerima 1.638 per pound dolar. Nah, pada tanggal 31 Desember 2016, nilai tukar kontrak berjangka 30 hari adalah 1.655 dolar. Nah, kontrak forward 30 hari yang ditandatangani pada 31 Desember 2016 ini akan diselesaikan pada 31 Januari 2017. Nah, berdasarkan perubahan nilai tukar forward ini, estimasi kerugian atas kontrak forward tersebut adalah 100.000 euro. Didapat dari 1.645 dolar dikurangi 1.638 dolar, sama dengan 1.700 dolar. Nah, namun ini adalah estimasi kerugian yang akan direalisasikan dalam 1 bulan. Nah, untuk memperkirakan nilai wajar kontrak forward pada 31 Desember 2016, kita ini harus menghitung nilai ini dari jumlah ini. Nah, ada pada tabel di bawah ini. Dan untuk entry jurnalnya, pada nilai wajar kontrak forward yaitu pendapatan komprehensif lainnya pada kontrak berjangka yaitu sebesar 1.683. Nah, sedangkan untuk entry untuk mengimbangi keuntungan selisih piutang dagang pada tanggal 31 Desember 2016, keuntungan selisih kurs sebesar 1.000 dolar ini telah dicatat sebagai hasil dari penandaan piutang dagang ke nilai wajar. Nah, jadi kontrak forward terkait itu juga telah ditandai ke nilai pasar dengan kerugian yang dihasilkan dicatat dalam pendapatan komprehensif lain. Nah, di sini kita mencatat entry jurnalnya yaitu kerugian pertukaran atas pendapatan komprehensif lainnya yaitu sebesar 1.000. Nah, selanjutnya itu ada fair value hedge accounting foreign currency denominated receivable example. Jadi, akuntansi lindung nilai wajar piutang berdominasi valuta asing. Contohnya, perusahaan US Oil menjual minyak kepada perusahaan Monato di Jepang sebesar 15 juta yen pada 1 Desember 2016, di mana tanggal penagihan untuk penjualan tersebut adalah 1 Desember 2016 dan pembayaran tersebut jatuh tempo dalam 60 hari, yaitu pada 30 Januari 2017. Bersamaan dengan penjualan tersebut, US Oil melakukan kontrak forward untuk menyerahkan 15 juta yen kepada broker dalam 60 hari. Transaksi ini tidak akan diselesaikan secara neto, dan yen akan dikirimkan kepada broker. Dan tabel tersebut adalah kurs pertukaran yen Jepang, di mana menunjukkan spot rate, lalu forward 30 hari dan forward 60 hari. Di mana spot rate adalah kurs relevan untuk tujuan akuntansi dan kontrak forward dicatat pada nilai pasar yaitu kurs forward. Nah, untuk jurnal pada 1 Desember 2016 sendiri yang digunakan untuk mencatat penjualan dan piutang dalam valuta asing yaitu ada piutang usaha di debit sebesar 112.500 dolar dan di kredit ada penjualan sebesar 112.500 dolar, di mana didapat dari 15 juta yen dikali dengan 0,0075. Lalu untuk menyatakan kontrak forward sendiri ada piutang kontrak sebesar 112.350 dolar di debit dan di utang kontrak ada sebesar 112.355 dolar di kredit, yaitu didapat dari 15 juta yen dikali dengan 0,00749. Jadi pada saat kontrak forward dimasuki, perusahaan dapat membandingkan keuntungan atau kerugian total pada item lindung nilai atau hedging dan instrumen lindung nilai atau instrumen hedging. Perubahan kurs selanjutnya tidak mempengaruhi jumlah keuntungan atau kerugian. Keuntungan atau kerugian bersih adalah selisih antara kurs forward 0,00749 atau spot rate 0,0075 pada tanggal kontrak, yaitu sama dengan 0,00749 dikurangi dengan 0,0075 dikali dengan 15 juta tadi, sama dengan minus 150 dolar. Jadi perusahaan mengalami kerugian sebesar 150 dolar karena telah mengkontrak untuk menerima 0,001 lebih sedikit per yen dibandingkan kurs saat kontrak dimasuki. Selanjutnya, pada 31 Desember 2016, piutang usaha disesuaikan ke nilai wajar berdasarkan kurs spot saat ini, sehingga terjadi kerugian kurs sebesar 30 dolar. Jadi ada penyesuaian piutang usaha, yaitu ada di debit ada kerugian selisih kurs sebesar 30 dolar, dan di kredit ada piutang usaha sebesar 30.000 dolar. Didapat dari 15 juta dikali dengan 0,0075 dikurangi dengan 0,007498. Jadi secara perhitungan, keuntungan dari kontrak terlihat sebesar 112.350 dolar dikurangi 112.335 dolar sama dengan 15 dolar. Namun FASB menetapkan bahwa keuntungan atau kerugian dari kontrak forward harus didiskonto sampai tanggal neraca. Jika tingkat diskonto 12% per tahun, maka diskonto 1 bulan adalah sama dengan 14,85 dolar. Jadi ada utang kontrak sebesar 14,85 dolar di debit dan ada keuntungan kurs di kredit sebesar 14,85 dolar. Jadi ada kerugian piutang sebesar 30 dolar, keuntungan kontrak forward sebesar 14,85 dolar. Jadi ada kerugian bersih pada tahun 2016 sebesar 15,15 dolar. Lalu pada tanggal 30 Januari itu tanggal jatuh tempo akan mencatat penerimaan kas dari pelanggan. Jadi jurnal pertama ada cash di debit sebesar 112.455 dolar dan di kredit ada gain dari selisih kurs sebesar 15 dolar dan ada piutang usaha di kredit sebesar 12.000
di mana didapat dari 15 juta dikali dengan 0,007497 dolar. Lalu jurnal kedua itu untuk mencatat penyelesaian kontrak forward. Jadi ada utang kontrak di utang kontrak di debit sebesar 12.335,15 dolar dan di kredit itu ada kerugian dari selisih kurs di debit maksudnya sebesar 119,85. Sementara di kredit hanya ada cash sebesar 112.455, yaitu penyerahan 15 juta yen ke broker. Lalu ada penyerahan lain sebesar 112.350, yaitu pada cash di debit 112.350 dan ada piutang kontrak sebesar 112.350. Jadi dapat disimpulkan bahwa US Oil menjual minyak sebesar 112.500 dolar dan menanggung kerugian sebesar 150 dolar sebagai biaya yang menghindari risiko fluktuasi valuta asing. Perusahaan menerima 112.350 pada penyerahan akhir dan kerugian 150 mengurangi pendapatan selama umur kontrak forward. Nah, selanjutnya ada hedge against exposed net liability position. Jadi, liabilitas nilai terhadap posisi liabilitas neto yang terpapar, di mana prosedurnya itu mirip dengan ilustrasi yang dijelaskan sebelumnya, tetapi tujuannya adalah untuk melindungi liabilitas dalam mata uang asing. Contohnya, perusahaan memiliki kewajiban untuk membeli mata uang asing. Jika kurs spotnya adalah 1 pound sterling sama dengan 1,66 dolar dan forward 60 hari sama dengan 1,675, perusahaan menandatangani kontrak forward untuk membeli 10.000 pound sterling, di mana penjurnalnya sebagai berikut, yaitu sama dengan piutang kontrak di debit sebesar 16.750 dolar dan utang kontrak di kredit sebesar 16.750 dolar. Kontrak ini melindungi perubahan kurs sehingga biaya bersih selama masa kontrak adalah selisih antara kurs antara spot dan forward, yaitu 1,675 sama dengan 1,66 sama dengan 0,5 per pound atau totalnya 150 dolar. Lalu ada result dari hedging atau hasil lindung nilai jadi forward rate biasanya ditetapkan sehingga biaya forward terkait dengan bunga. Lalu terkadang forward rate menghasilkan laba pada lindung nilai dan secara ringkas kontrak forward dicatat pada kurs forward dan item lindung nilai seperti aset dan liabilitas berikutnya dicatat pada kurs spot. Dan perubahan nilai relatif antara spot dan forward selama umur kontrak adalah biaya lindung nilai. Jadi, jika perusahaan melakukan lindung nilai untuk transaksi valuta asing, maka selisih antara kurs spot dan forward mencerminkan biaya atau laba dari lindung nilai. Biaya atau laba ini diakui selama umur kontrak. Selanjutnya yaitu fair value hedge of unidentifiable foreign currency commitment. Komitmen mata uang asing adalah kontrak yang belum dicatat sebagai aset atau kewajiban, tetapi risikonya dapat di-hedging. Perubahan nilai komitmen dan derivatif dicatat bersamaan untuk saling mengimbangi. Keuntungan atau kerugian dihitung berdasarkan forward rate, dan pencatatan forward kontrak dimulai saat ditetapkannya sebagai hedge komitmen tersebut. Kemudian di sini terdapat ilustrasi hedge of unidentifiable foreign currency purchase commitment. Jadi pada tanggal 2 Oktober 2016, American Store Corporation membuat kontrak dengan Canadian Distillers untuk membeli 1.000 kotak bourbon seharga 60.000 dolar Kanada saat kurs spot adalah sebesar 0,70 dolar. Bourbon akan dikirim dan dibayar pada 31 Maret 2017. Untuk melindungi risiko dari nilai tukar, American Store membuat forward kontrak dengan membeli 60.000 CAD untuk pengiriman 180 hari dengan kurs forward 0,725 dolar. Kurs forward yang berlaku pada 31 Desember 2016 adalah sebesar 0,71 dolar dan pada 31 Maret 2017 adalah sebesar 0,68 dolar. Dengan kurs 31 Maret juga menjadi kurs spot pada saat pembayaran. Kemudian asumsikan derivatif yaitu forward contract ditetapkan sebagai hedge untuk komitmen mata uang asing yang dapat diidentifikasi, yaitu pembelian bourbon. Pembelian forward contract pada tanggal 2 Oktober 2016 dicatat dalam pembukuan perusahaan sebagai langkah awal untuk melindungi nilai transaksi di masa depan terhadap fluktuasi kurs mata uang Kanada. Di sini jurnalnya yaitu pada tanggal 2 Oktober 2016, yaitu kontrak receivable pada kontrak payable sebesar 43.500 dolar. Jurnal ini untuk mencatat kontrak forward untuk pembelian 60.000 dolar Kanada untuk pengiriman dalam 180 hari dengan tingkat forward 0,725 dolar. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2016
kurs forward dolar Kanada turun menjadi 0,71 dolar. Maka American Store menyesuaikan nilai piutang untuk mencerminkan 60.000 CAD pada kurs forward 90 hari. Penyesuaian ini menghasilkan kerugian nilai tukar sebesar 900 dolar pada kontrak yang dicatat dalam laporan keuangan sebagai bagian dari akuntansi hedge untuk komitmen mata uang asing. Jurnalnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2016, kerugian valuta asing pada kontrak piutang sebesar 900 dolar, yaitu untuk mencatat kerugian valuta asing dari 900 dolar ini dari 60.000 dolar Kanada dikali selisih dari 0,725 dikurangi 0,71. Namun, kerugian ini tetap dapat diimbangi dengan peningkatan nilai komitmen dasar. Maka jurnal pada 31 Desember 2016 yaitu perubahan nilai komitmen dalam dolar Kanada pada keuntungan valuta asing sebesar 900 dolar. Jurnal ini untuk mencatat keuntungan kurs didapat dari 60.000 dolar Kanada dikali selisih dari 0,725 dolar dikurangi 0,71 dolar. Kemudian selanjutnya terdapat jurnal pada tanggal ke-1 Maret 2017 untuk mencatat transaksi mata uang asing dan forward contract. Jurnal yang pertama pada 31 Maret 2017 yaitu kontrak payable pada cash sebesar 43.500. Jurnal ini untuk mencatat penyelesaian forward contract dengan broker bursa. Kemudian jurnal yang kedua yaitu cash sebesar 40.800 dari 60.000 dikali 0,68 dolar. Kemudian exchange loss sebesar 1.800 dari 60.000 dikali selisih dari 0,71 dolar dikurangi 0,68 dolar pada kontrak receivable sebesar 42.600. Jurnal kedua ini untuk mencatat penerimaan 60.000 dolar Kanada dari broker valuta asing saat kurs valuta asing adalah sebesar 0,68 dolar. Kemudian jurnal yang ketiga yaitu perubahan nilai komitmen tetap dalam dolar Kanada pada keuntungan valuta asing sebesar 1.800. Jurnal ketiga ini untuk mencatat perubahan nilai komitmen tetap yang mendasari. Kemudian jurnal yang keempat yaitu inventory pada perubahan nilai komitmen tetap dalam dolar Kanada dan account receivable. Nah, persediaan ini sebesar 43.500 dari 60.000 dikali 0,725 dolar. Kemudian untuk perubahan nilai komitmennya dari 60.000 dikali selisih dari 0,725 dolar dikurangi 0,68 dolar. Jurnal yang keempat ini untuk mencatat penerimaan 1.000 kotak bourbon dengan biaya 60.000 dolar dikali kurs valuta asing sebesar 0,725. Kemudian untuk jurnal yang kelima yaitu account payable pada cash sebesar 40.800. Jurnal yang kelima ini untuk mencatat pembayaran sebesar 60.000 dolar Kanada kepada Canadian Distillers. Selanjutnya yaitu ada hedge of an identifiable foreign currency sales commitment. Prosedur akuntansi untuk melindungi komitmen penjualan mata uang asing yang dapat diidentifikasi sama dengan yang dijelaskan untuk melindungi komitmen pembelian, kecuali bahwa akun penjualan bukan akun persediaan, disesuaikan untuk keuntungan atau kerugian pertukaran yang ditunda. Selanjutnya yaitu cash flow hedge of an anticipated foreign currency commitment. Di sini Win Corporation, perusahaan Amerika Serikat, berencana membeli peralatan berat dari Smith Skotlandia senilai 500 pound sterling dengan pengiriman dan pembayaran pada 2 Maret 2017. Untuk melindungi risiko nilai tukar, Win membuat forward contract dengan si company untuk membeli 500.000 pound secara bersih atau net. Kontrak ini memenuhi kriteria hedge efektif dan dicatat sebagai cash flow hedge untuk komitmen mata uang asing yang diantisipasi. Kemudian per 2 Desember 2016, kurs spot sebesar 1,7 ribu dolar dan kurs forward 90 hari sebesar 1,6800 dolar. Karena ini adalah komitmen yang diantisipasi, item yang di-hedging belum tercatat di neraca. Kontrak dicatat pada nilai wajar estimasi per akhir tahun dan keuntungan atau kerugian ditunda hingga transaksi terjadi. Diskonto atau premi forward diamortisasi ke laba dengan seiring waktu.
Kemudian ada forward contract adjustment at Desember 31, 2016. Asumsi bahwa kurs forward 60 hari adalah 1,6900 dolar. Nilai wajar kontrak forward diperkirakan menggunakan tingkat bunga tambahan tahunan sebesar 12%. Maka di sini terdapat asumsi pada tanggal 31 Desember 2016 tarif kontraknya adalah 1,68 dolar. Kemudian forward kontraknya pada tanggal tersebut 1,69 dolar, maka perbedaannya adalah sebesar 0,01 dolar. Kemudian dikali dengan 500.000 dolar sama dengan 5.000 dolar. Faktornya adalah sebesar 1,01 pangkat 2, maka fair value pada tanggal tersebut adalah 4,901 dolar. Maka jurnalnya yaitu forward contract pada other comprehensive line sebesar 4.900 dolar. Kemudian yaitu forward discount adjustment. Diskon untuk forward awal adalah sebesar 10.000 dolar. 10.000 dolar ini dari 1,70 dolar dikurangi 1,68 dolar sama dengan 0,02%. Dikali 500.000 sama dengan 10.000 dolar. Kemudian dalam cash flow hedge untuk komitmen mata uang asing, diskonto atau premi harus diamortisasi ke laba selama umur kontrak. Diskonto terjadi ketika kurs forward lebih rendah dari kurs spot saat kontrak. Jika premi terjadi ketika kurs spot lebih rendah daripada kurs forward. Nah, untuk kasus ini, diskonto 10.000 dolar ini diamortisasi menggunakan tingkat bulanan sebesar 0,3937% selama masa kontrak. Kemudian terdapat tabel amortisasi yang dilakukan secara bertahap. Di sini saldo awalnya adalah 850.000 dolar. Kemudian pada tanggal 31 Desember, amortisasi diskonnya adalah sebesar 3.346 dolar. Maka saldo pada 31 Desember yaitu sebesar 846.654 dolar. Kemudian pada tanggal 31 Januari, amortisasi diskonnya adalah sebesar 3.333 dolar. Maka saldo pada 31 Januari yaitu 843.321 dolar. Kemudian pada tanggal 2 Maret, amortisasi diskonnya itu sebesar 3.321 dolar. Maka saldo pada 2 Maret yaitu 840.000 dolar. Kemudian di sini total amortisasi diskonnya adalah sebesar 10.000 dolar. Maka jurnal untuk mencatat amortisasi diskon dan keuntungan pada tanggal 31 Desember adalah pendapatan komprehensif lain pada keuntungan kurs besar 3.346 dolar. Kemudian terdapat 4 entry jurnal pada tanggal 2 Maret. Selanjutnya yaitu forward contract adjustment and equipment purchase. Pada per 2 Maret, kurs spot adalah 1,72 dolar. Nilai kontrak forward dihitung dari selisih dari 1,72 dolar dikurangi 1,68 dolar dikali 500.000 sama dengan 20.000 dolar. Saldo per 31 Desember 2016 adalah 4.901 dolar. Sehingga kontrak disesuaikan menjadi 20.000 dengan menambah 15.099 dolar. Kemudian Win akan menerima 20.000 dari SEA karena kurs spot lebih tinggi dari kurs forward. Jurnalnya yaitu forward contract pada pendapatan komprehensif lainnya sebesar 15.099 dolar. Kemudian peralatan pada kas sebesar 860.000 dolar, itu dari 500.000 dikali 1,72 dolar. Kemudian pada kas pada forward contract sebesar 20.000 dolar. Selanjutnya yaitu diskon amortization entry. Jadi jurnal ini untuk mencatat amortisasi diskon untuk 2 bulan yaitu Januari dan Februari. Berdasarkan tabel sebelumnya, maka amortisasi untuk 2 bulan tersebut yaitu 3.000
$333 ditambah $3.321 sama dengan $6.654. Maka jurnalnya yaitu Other Comprehensive Income pada Exchange Gain, yaitu sebesar $6.654. Kemudian terdapat tabel yang menampilkan ringkasan saldo akun. Pada forward kontrak pada tanggal 2 Desember 2016 tidak terdapat jurnal, jadi nominalnya adalah 0. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2016 terdapat penambahan sebesar $4.901 di debit. Maka saldo pada 31 Desember 2016 yaitu $4.901. Kemudian terdapat penyesuaian nilai wajar pada tanggal 2 Maret 2017 sebesar $15.099. Maka saldo sebelum penyelesaian pada tanggal 2 Maret 2017 yaitu sebesar $20.000. Kemudian yaitu ada Other Comprehensive Income, penyesuaian kontrak berjangka, penyesuaian forward kontrak ke nilai wajar per 31 Desember 2016 yaitu sebesar $4.901. Kemudian terdapat amortisasi diskon per 31 Desember 2016 yaitu sebesar $3.346. Maka saldo pada 31 Desember 2016 yaitu $1.555. Kemudian pada tanggal 2 Maret 2017 terdapat penyesuaian kontrak forward ke nilai wajar yaitu sebesar $15.099. Kemudian pada tanggal 2 Maret 2017 terdapat amortisasi diskon sebesar $6.654.000. Maka saldo pada 2 Maret 2017 yaitu $10.000. Kemudian pada pendapatan pada tanggal 31 Desember 2016 terdapat keuntungan kurs akibat amortisasi diskon sebesar $3.346. Kemudian pada tanggal 2 Maret 2017 terdapat keuntungan pertukaran yang timbul dari amortisasi diskon sebesar $6.654. Pada 2 Maret 2017 peralatan dicatat sebesar $860.000. Seiring dengan penyusutan peralatan, sisa $10.000 ini dalam akun pendapatan komprehensif lain akan diamortisasi untuk mengurangi biaya depresiasi. Di sini ada spekulasi, jadi keuntungan atau kerugian nilai tukar atas instrumen derivatif yang berspekulasi dalam pergerakan harga mata uang asing ini dimasukkan dalam pendapatan pada periode terjadinya perubahan nilai tukar forward. Jadi nilai tukar forward atau future untuk pengiriman 30, 90, dan 180 hari ini dikutip setiap hari untuk mata uang utama dunia. Jadi derivatif mata uang asing yang merupakan spekulasi ini dinilai berdasarkan nilai tukar forward sepanjang masa kontrak yang merupakan nilai wajar kontrak pada saat itu. Nah, di sini ada ilustrasinya yaitu pada tanggal 2 November 2016 US International menandatangani kontrak forward future 90 hari untuk membeli €10.000 ketika kuota saat ini untuk future yaitu 90 hari dalam euro adalah $0,5.400. Nah, nilai tukar spot untuk euro pada tanggal 2 November adalah $0,5.440. Nah, nilai tukar pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Januari yaitu pada tabel di samping. Dan untuk jurnalnya di situ telah tertera untuk jurnal-jurnalnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan ringkasan akuntansi derivatif. Nah, di sini terdapat beberapa klasifikasinya. Yang pertama yakni untuk spekulasi, tujuannya yaitu cari untung dari perubahan kurs, lalu pengakuannya yakni untung atau rugi langsung dicatat, dan dampaknya laba langsung berubah mengikuti untung atau rugi. Lalu untuk yang kedua ada hedge aset atau liabilitas, tujuannya untuk melindungi nilai aset atau liabilitas yang sudah ada. Pengakuannya yakni untung atau rugi dicatat dan saling menutup. Dampaknya kecil karena sudah saling menutup. Lalu yang ketiga ada hedge firm commitment, yakni tujuannya untuk mengunci harga untuk kontrak yang sudah pasti. Pengakuannya yakni untung atau rugi dicatat dan dicocokkan dengan perubahan nilai kontrak.
dampaknya yakni berasal dari selisih perubahan hedge dan kontrak. Lalu yang keempat ada hedge transaksi antisipasi, tujuannya yakni lindungi transaksi yang belum terjadi. Pengakuannya yakni untung atau rugi disimpan di OC, dan dampaknya yakni tidak berpengaruh ke laba sekarang, baru berpengaruh saat transaksi terjadi. Yang terakhir yakni hedge investasi entitas asing, yakni tujuannya untuk melindungi nilai investasi luar negeri, pengakuannya yakni untung atau rugi masuk ke dalam OC, dan dampaknya berasal dari perbedaan perubahan hedge dan nilai investasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan catatan kaki persyaratan pengungkapan atau footnote disclosure requirement. Nah, jadi perusahaan harus menjelaskan bagaimana derivatif digunakan dalam strategi manajemen risiko, jenis risiko yang dilindungi, serta bagaimana efektivitas hedge dinilai saat awal dan selama berjalannya hedge. Nah, di sini ada dua kondisi, yakni yang pertama saat fair value hedge, di mana perusahaan harus melaporkan laba atau rugi yang masuk ke earning, di mana pos tersebut muncul di laporan keuangan, serta memisahkan bagian yang tidak efektif dan bagian yang tidak termasuk ke dalam penilaian efektivitas. Nah, sedangkan yang kedua yakni pada saat cash flow hedge, di mana perusahaan harus mengungkap ketidakefektifan hedge, lokasi laba rugi terkait, waktu AOC direklasifikasi, estimasi 12 bulan, jangka waktu maksimum hedge untuk transaksi yang diperkirakan, serta potensi reklasifikasi jika transaksi tersebut tidak terjadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang standar akuntansi internasional. IAS 32 dan IAS 39 mengatur pelaporan instrumen keuangan, termasuk derivatif dan lindung nilai, serta selaras dengan ASC Topik 815. IAS 32 fokus pada klasifikasi antara liabilitas dan ekuitas, serta mewajibkan pengungkapan nilai wajar. IAS 39 mengatur definisi derivatif, syarat hedge accounting, dan penilaian efektivitas dalam rentang 80-125%, hampir sama dengan GAAP. Perbedaan utama adalah perlakuan komitmen jual atau beli pasti. GAAP hanya sebagai fair value hedge, sedangkan IFRS dapat sebagai fair value atau cash flow hedge. Secara keseluruhan, GAAP dan IFRS terus bergerak menuju konvergensi. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.